Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Bayang, channel yang memberikan kisah nyata, inspiratif, dan menarik. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan hati yang lapang dalam menghadapi cobaan hidup. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ketik sholawat di kolom komentar supaya menjadi amal ibadah bagi kita yang membacanya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya di channel ini. Selamat mendengarkan. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan di desa Karangjati. Matahari menggantung malu-malu di balik kabut tipis, dan di sebuah rumah kecil berlantai papan kayu, terlihat banyak tanaman padi yang harus dijemur. Bu Siti duduk di sudut rumah. Terlihat kelelahan karena mengikat helaian padi untuk dijemur di luar terik matahari. Nadira menyapu lantai, lalu membantu ibunya yang kelelahan. Menjadi buruh pengambil padi yang penghasilannya tak seberapa. Tapi pikiran Nadira tak berada di rumah itu. Ia masih terpaku pada brosur lusuh yang dibawakan Mbak Lilis 2 hari lalu. Lowongan kerja ke luar negeri, gaji tinggi. Kerja mudah, tempat tinggal disediakan. Sore harinya, saat langit mulai jingga, Nadira duduk di tepi sungai. Jemarinya bermain-main di permukaan air, sementara pikirannya penuh pertanyaan. Apa salahnya coba? Ya? Gumamnya. Toh, aku juga pengin bantu ibu. Kasihan dia makin tua. Langkah kaki terdengar dari belakang. Mbak Lilis muncul, mengenakan kemeja necis dan celana bahan, penampilan yang tak biasa untuk warga desa itu. Kamu masih mikir soal tawaran itu? Tanya Lilis, duduk di samping Nadira. Iya, Mbak. Tapi ibu belum setuju. Lilis mendengus pelan. Nat, kamu itu pintar. Sayang kalau masa depanmu cuma di dapur dan ladang. Di Kamboja, kerjanya di kantor, adem. Gaji bisa 2 kali lipat dari kerja di perkotaan. Nadira diam. Hatinya bimbang. Matanya memandangi langit yang perlahan gelap, seakan mencari jawaban di antara awan yang tak pernah menetap. Malam itu, di dapur yang hanya diterangi lampu minyak, Nadira mengutarakan niatnya. Ibu, kalau Nadira kerja ke luar negeri, ibu pasti bisa hidup lebih enak. Adik juga bisa lanjut sekolah. Bu Siti menghentikan gerakan mengiris bawang. Matanya menatap anak perempuannya dengan getir. Nadira, dunia luar itu keras. Banyak yang pulang tinggal nama. Kamu nggak tahu siapa yang beneran jujur di sana. Tapi, Bu. Tidak ada tapi. Ibu lebih baik makan singkong tiap hari, asal anak ibu tetap di sini. Selamat. Nadira menggigit bibirnya. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Namun malam itu, saat Bu Siti tertidur karena kelelahan, Nadira diam-diam menulis surat kecil. Ia lipat rapi dan selipkan di bawah bantal ibunya. Bu. Maaf. Nadira harus mencoba. Nadira janji akan pulang. Doakan Nadira. Pagi buta, ia pergi. Membawa satu ransel kecil, seikat harapan, dan satu janji yang belum tahu bisa ia tepati atau tidak. Bandara Phnom Penh terasa begitu asing bagi Nadira. Matahari di atas sana memang sama, tapi udara, bahasa, dan tatapan mata di sekelilingnya membuat segalanya terasa dingin. Ia dijemput oleh seorang pria lokal bernama Fanak dan seorang wanita Indonesia bernama Maya, yang katanya adalah koordinator kerja. Mereka tak banyak bicara. Maya hanya menyodorkan formulir, lalu berkata, nanti kamu tinggal di dorm, kerja di perusahaan online. Gampang, kok. Yang penting patuh. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, Nadira dibawa ke sebuah gedung tinggi berwarna abu-abu di pinggiran kota. Tidak ada papan nama. Hanya pagar besi tinggi dengan kamera pengawas di setiap sudut. Begitu pintu gerbang terkunci di belakangnya, jantung Nadira seperti diremas. Di dalam, puluhan anak muda duduk di ruangan luas yang dipenuhi komputer. Mereka semua menunduk, mengetik dengan cepat. Tak ada suara selain bunyi keyboard dan instruksi dari para supervisor yang berjalan bolak-balik. Nadira dibawa ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya, seorang pria bertubuh besar memberikan skrip. Kamu kerja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kadang bisa lebih. Kamu chatting pakai akun palsu, rayu bule dari Eropa,
Tawarkan investasi kripto palsu. Gampang. Target 1 minggu, $5.000 Amerika. Gagal? Dihukum. Hukuman apa? Tanya Nadira nyaris berbisik. Pria itu menatapnya dingin. Kamu gak mau tahu. Hari pertama, Nadira hampir muntah melihat isi chat. Ia dipaksa menyamar sebagai wanita seksi, menggoda pria-pria kesepian, lalu mengajak mereka mengirim uang ke rekening palsu. Ini bukan kerja kantor, bisiknya dalam hati. Ini penipuan. Di sela-sela jam makan, dia bertemu Yin, gadis Vietnam yang sudah 3 bulan, terjebak. Mereka duduk berdempetan di ruang makan sempit. Kamu baru ya? Tanya Yin dengan bahasa Inggris patah-patah. Iya, katanya ini kerja halal. Yin tersenyum getir. Welcome to hell. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Nadira. Tiap malam ia menangis diam-diam, menuliskan catatan harian di balik lembar kertas bekas skrip. Tangannya pegal, matanya lelah, tapi lebih dari itu, hatinya hancur. Ia merasa bersalah, merasa hina, tapi tidak bisa lari. Suatu malam, ia mencoba mengeluh pada Maya. Mbak, saya mau pulang. Maya tertawa pelan. Oh, kamu pikir bisa keluar semudah itu? Paspor kamu ada di mana? Nadira? Nadira terdiam. Paspor itu telah diambil sejak hari pertama. Kamu bukan tamu di sini. Kamu, aset. Beberapa minggu berlalu. Badannya mulai kurus, pipinya cekung. Tapi tak ada jalan keluar. Hanya rasa bersalah dan rindu yang menggerogoti tubuhnya hari demi hari. Hingga suatu malam, saat sedang mengetik skrip penipuan seperti biasa, matanya mendadak kabur. Ia merasa mual. Tubuhnya dingin. Lalu, gelap. Nadira pingsan di depan komputernya. Kesadaran Nadira perlahan kembali di tengah bau alkohol medis dan suara monitor detak jantung yang monoton. Matanya terbuka sedikit, langit-langit putih ruangan rumah sakit menjadi satu-satunya hal yang bisa ia lihat dengan jelas. Tubuhnya lemas. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi selang infus menahan pergelangan kirinya. Seorang perawat lelaki lokal mendekat, melihat Nadira membuka mata. Wajahnya terkejut, lalu memanggil seorang dokter. Yuer Awake, suara sang dokter terdengar, beraksen Kamboja tapi fasih berbahasa Inggris. You've been unconscious for 2 days. Apa yang terjadi? Tanya Nadira lemah. Mencoba duduk tapi tubuhnya tak sanggup. Pinggang kirinya terasa perih luar biasa. Dokter menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. We found, you only have 1 kidney left. Ucapan itu seperti palu godam. Nadira membeku. Jantungnya berdebar tak karuan. Apa? Maksudnya? Bibirnya bergetar. Salah satu ginjalmu sudah tidak ada. Bekas operasinya rapi, tapi bukan prosedur medis legal. Nadira menggigit bibir, menahan air mata. Ia mencoba mengingat, tapi tidak ada rasa sakit, tidak ada ingatan dibawa ke ruang operasi. Hanya kelelahan terus-menerus, dan pingsan. Perawat itu mendekat, membisik pelan dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Bukan kamu saja sudah banyak korban dari tempat kerja itu. Beberapa jam kemudian, Maya datang menjenguk. Wajahnya tampak cemas tapi suaranya tetap dingin. Kamu pingsan karena kelelahan. Jangan banyak pikir. Setelah sembuh, kamu balik kerja. Ginjal saya diambil. Gumam Nadira, menahan air mata. Siapa yang lakukan itu? Maya diam. Lalu tertawa kecil. Kamu pikir kerja di tempat seperti itu gratis? Semua ada harganya. Kenapa? Suara Nadira pecah. Kenapa kalian tega? Karena kamu cuma satu dari ratusan orang yang datang tanpa tahu apa-apa. Dunia ini bukan dongeng, Nadira. Maya berdiri, merapikan kerahnya. Sembuh cepat. Atau kamu bakal dikirim ke tempat lain yang lebih keras. Malam itu, Nadira menatap plafon sambil menangis dalam diam. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia ingat ibunya. Bagaimana dulu Bu Siti melarangnya pergi. Bagaimana ia menulis surat dengan penuh keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Kini dia terbaring di ranjang asing, kehilangan sepotong tubuh, seolah harapannya pun telah ikut dicuri. Namun di saat putus asa itu, seseorang mengetuk pintu. Gadis itu tak dikenal.
Wajahnya Asia Timur tapi berbicara dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. Aku Yin, temannya Nadira, katanya kepada perawat di pintu. Saat perawat keluar, Yin duduk di samping ranjang. Ia menyentuh tangan Nadira dengan lembut. Kita harus kabur dari sini, bisiknya. Aku sudah dapat kontak aktivis. Mereka bisa bantu. Tapi cuma bisa 1 kali kesempatan. Nadira menatap Yin dengan mata sembab. Tapi aku sudah rusak ginjalku. Aku bahkan gak tahu masih kuat hidup atau enggak. Kamu masih hidup. Dan kamu harus pulang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Nadira kembali menggenggam sesuatu. Harapan. 2 hari setelah kabar kehilangan ginjal itu, Nadira dipulangkan ke gedung tempatnya, bekerja. Walau dokter menyarankan rawat inap, pihak perekrut memaksa. Yin menyambutnya di kamar asrama yang pengap, menyodorkan air putih dan sepotong roti kering. Kita harus mulai rencana malam ini, bisik Yin. Aku sudah kontak organisasi penyelamat lewat orang kepercayaanku. Mereka minta titik koordinat dan waktu. Tapi kita harus diam. Sedikit suara pun bisa bikin gagal. Nadira hanya mengangguk. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya tak lagi kosong seperti kemarin. Malam itu, saat para pengawas sedang mengadakan rapat shift malam di lantai bawah, Yin menarik tangan Nadira melewati lorong sempit di belakang dapur. Mereka menyusup ke dalam ruangan penyimpanan, membuka pintu kecil di belakang lemari besi tua, jalan rahasia yang sebelumnya digunakan korban lain, kata Yin. Kita harus cepat sebelum patroli lewat, katanya. Jantung Nadira berdegup kencang. Nafasnya pendek. Setiap langkah seperti meniti garis tipis antara hidup dan mati. Saat mereka keluar dari lorong dan tiba di halaman belakang gedung, hujan mulai turun. Gerimis berubah menjadi deras, menenggelamkan suara langkah kaki mereka. Itu pertanda baik. Air menutupi suara gerak-gerik. Namun ketika mereka hampir mencapai pagar kawat, suara tembakan terdengar. Dor. Yin terjatuh. Lari. Nadira. Jangan berhenti, teriaknya. Tapi Nadira membalik badan. Aku nggak bisa tinggalin kamu. Yin merintih. Lututnya terkena peluru karet. Dari balik kabut hujan, 2 orang berpakaian hitam mendekat, bukan pengawas, tapi aktivis penyelamat dari organisasi internasional. Mereka segera menarik Yin, mengangkat tubuhnya ke mobil yang menunggu di kejauhan. Nadira ditarik bersamaan, meski tubuhnya lemas. Mobil itu melaju kencang keluar dari zona industri, melintasi jalan-jalan sempit dan gelap kota Phnom Penh. Di dalam mobil, Nadira menangis terisak, memeluk Yin yang masih menggigit bibir menahan nyeri. Maaf, aku nyaris tinggalkan kamu, gumam Nadira. Yin menggenggam tangan Nadira. Tapi kamu nggak pergi. Itu yang penting. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di tempat aman, sebuah rumah penampungan dengan pagar tinggi dan bendera organisasi internasional di depannya. Di sana, mereka bertemu tim medis, relawan, dan yang terpenting, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Seorang wanita muda dari KBRI, Mbak Rani, mendekat dan memeluk Nadira. Kamu selamat sekarang. Kami akan bantu pulangkan kamu ke tanah air. Nadira tak bisa berkata-kata. Air matanya tumpah. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya sejak keberangkatannya, ia merasa aman. Beberapa hari berikutnya dipenuhi dengan pemeriksaan medis, pendataan, dan proses administratif. Ginjalnya benar-benar hilang. Tubuhnya lemah. Tapi semangatnya, meski compang-camping, masih ada. Ketika pesawat yang akan membawanya pulang lepas landas, Nadira menatap awan di luar jendela. Bu, aku pulang. Tapi tidak utuh. Tapi masih bernyawa. Langit Jakarta mendung saat pesawat mendarat. Suara roda logam bergesekan dengan landasan seperti jeritan pelan yang menyayat. Di dalam pesawat, Nadira menggenggam tas kecilnya erat-erat, satu-satunya barang yang tersisa sejak keberangkatannya dari desa. Ia mengenakan jaket yang kebesaran, disumbangkan oleh relawan. Langkahnya berat saat turun dari pesawat, tubuhnya masih lemas, tapi hatinya lebih berat lagi. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia disambut petugas dari Kementerian Sosial dan beberapa pendamping dari LSM yang selama ini mendampingi proses penyelamatan. Namun sosok yang paling ia cari belum terlihat. Bu Siti belum datang? Tanya Nadira pelan. Petugas dari Kemensos menoleh. Masih di perjalanan. Naik bus dari kampung,
karena tak ada kendaraan lain. Sambil menunggu, Nadira duduk di kursi ruang transit, pandangannya kosong menatap lantai. "Boleh saya duduk di sini?" tanya suara lembut. Seorang ibu tua dengan kerudung abu-abu dan sendal jepit berdiri di depannya. Tangannya gemetar, matanya basah menahan emosi. Nadira menoleh perlahan, dan waktu seakan berhenti. "Ibu." "Nadira." Tak ada kalimat panjang. Hanya pelukan yang pecah dalam tangis. Tubuh Bu Siti kecil dan kurus. Tapi ia memeluk Nadira seakan tak mau melepaskan lagi. Orang-orang di sekitar mereka menunduk pelan, memberi ruang pada kepedihan dan cinta yang tak terucap. Di perjalanan pulang, Bu Siti memegang tangan anaknya terus-menerus. Mereka duduk berdua di kursi belakang mobil dinas. "Ibu kira kamu udah nggak ada?" ucapnya lirih. Tiap malam ibu nyari Nadira di mimpi. Nadira menunduk. "Maaf, Bu." Nadira keras kepala. Nadira pikir bisa cari jalan cepat. Tapi, malah kehilangan ginjal, kehilangan harga diri. Bu Siti mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Kamu belum kehilangan semuanya. Nak, kamu masih hidup. Dan kamu pulang." Setiba di rumah desa yang masih sama sejak Nadira tinggalkan, para tetangga sudah menunggu. Tak ada sorak, hanya tatapan haru dan bisik-bisik simpati. Mereka menatap Nadira yang kini jauh berbeda. Kurus, pucat, dan langkahnya lamban. Tapi bagi Bu Siti, anak itu tetap Nadiranya. Tetap anak perempuan yang dulu belajar menjahit di bawah lampu Petromax. Malam itu, mereka makan nasi jagung dan sayur bening. Sederhana. Tapi Nadira memakannya perlahan, mencicipi rasa rumah yang selama ini ia rindukan. Di ranjang kecilnya, Nadira berbaring sambil menatap atap anyaman bambu. "Apa aku masih bisa jadi manusia utuh, Tuhan?" batinnya. Namun suara nafas lembut ibunya ditikar sebelah menjadi jawaban. Mungkin tubuhnya tak lagi lengkap, tapi peluk ibu, itu cukup untuk membuat jiwanya utuh kembali. Beberapa minggu setelah kepulangan Nadira, suasana rumah kecil mereka mulai terasa lebih hidup. Meski tubuh Nadira masih sering terasa nyeri di bagian kiri pinggang, ia perlahan belajar menerima kondisinya. Dokter dari puskesmas setempat rutin datang mengecek, dan relawan dari LSM juga masih menghubungi Bu Siti untuk memberikan bantuan. Tapi di balik ketenangan kampung itu, batin Nadira belum benar-benar damai. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa seperti melihat orang asing. Bekas luka operasi di perutnya adalah pengingat yang tak bisa dihapus. Ia merasa seperti korban, bukan perempuan utuh, bukan manusia sepenuhnya. Suatu sore, seorang relawan bernama Mbak Nia datang ke rumah membawa kabar. Ada acara di Solo, Nat. Seminar anti perdagangan manusia. Para penyintas diundang untuk berbagi cerita. "Kamu mau ikut?" Nadira menunduk. "Saya bukan pembicara. Saya korban." Tapi suara korban itu penting. Orang harus tahu apa yang benar-benar terjadi. Bu Siti, yang mendengarkan dari dapur, berkata lirih, "Kalau kamu bisa mencegah gadis lain agar tidak tertipu seperti kamu, bukankah itu penyembuhan juga?" 3 hari kemudian, Nadira berdiri di depan puluhan orang di aula sederhana sebuah universitas. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Di depannya, ada mahasiswa, relawan, wartawan, dan beberapa penyintas lainnya. Semua menunggu ia berbicara. Ia menatap mikrofon, lalu menarik napas panjang. "Nama saya Nadira. Usia saya 21 tahun. Saya pergi ke Kamboja karena ingin membahagiakan ibu saya. Saya pikir akan kerja di kantor, tapi ternyata saya ditipu. Saya dipaksa jadi penipu. Saya kehilangan ginjal saya." Hening. Beberapa orang di ruangan menunduk, yang lain mulai menangis. "Saya pikir saya sudah rusak. Tapi sekarang saya tahu, saya selamat bukan cuma untuk hidup, tapi untuk bersuara." Tepuk tangan meledak. Nadira menunduk, air mata membasahi wajahnya. Tapi kali ini bukan karena takut. Bukan karena trauma. Tapi karena untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia merasa kuat. Sepulang dari seminar itu, banyak undangan datang. Nadira diundang ke sekolah-sekolah, pesantren, bahkan siaran radio lokal untuk membagikan kisahnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang bertahan. Ia bahkan mulai menulis cerita pendek tentang pengalamannya.
satu-satu, dengan pena dan kertas, setiap malam di teras rumah, ditemani cahaya lampu bohlam dan suara jangkrik. "Ibu," katanya suatu malam, "Nadira ingin bantu orang-orang yang kayak Nadira dulu." Bu Siti mengangguk. "Kamu bukan hanya anak ibu. Kamu cahaya buat yang lain." Setahun telah berlalu sejak Nadira kembali ke tanah air. Rumah kecilnya di Karangjati kini memiliki satu tambahan penting. Rak buku kecil dan meja belajar di pojok ruang tamu. Di atasnya, berserakan kliping koran, brosur kampanye anti perdagangan manusia, dan naskah pidato yang ia susun sendiri. Nadira telah menjadi suara yang menggema, bukan hanya di seminar dan forum lokal, tapi juga di media sosial. Banyak yang dulu tak mengenalnya, kini menyapanya sebagai Mbak Nadira si penyintas yang kuat. Namun tetap, setiap sore, ia akan duduk di bangku kayu tua di teras rumah, mengaduk teh hangat buatan ibunya, menatap sawah yang menguning perlahan di kejauhan. Disitulah hatinya benar-benar tenang. Suatu hari, datang seorang gadis belia dari desa sebelah. Umurnya mungkin 17, mengenakan jilbab biru tua dan wajah polos yang penuh harapan. "Mbak Nadira, saya dengar cerita Mbak dari Facebook. Saya ditawari kerja ke luar negeri. Gaji besar," katanya. "Tapi saya bingung." Nadira tersenyum, menggeser bangkunya. "Duduk sini, Dek. Aku dulu juga pernah bingung." Gadis itu duduk, dan Nadira mulai bercerita. Tapi kali ini bukan sebagai seseorang yang sedang menyesali masa lalu, melainkan sebagai seseorang yang ingin menyelamatkan masa depan orang lain. Malamnya, Nadira menulis surat. Bukan surat biasa. Ini adalah surat untuk dirinya sendiri, yang akan ia simpan di dalam lemari bambu di samping kasurnya. "Nadira yang dulu, aku tahu kamu pernah ingin menyerah. Aku tahu kamu sempat merasa tidak layak hidup. Tapi sekarang, kamu tahu kan, bahwa kamu lebih dari sekadar luka? Kamu adalah bukti bahwa bahkan tubuh yang telah dicuri, masih bisa berdiri dan melindungi orang lain. Kau telah pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke dirimu sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah nyata ini sampai akhir. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dan pelajar hidup di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.